Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 13 Jumadat Tsaniyah 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya. Kita masih berada di Kitabul Adhkar, kitab pembahasan tentang zikir-zikir. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babu fadli dzikri wal hadd 'alaih. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir. Yang lalu kita sampai di hadits yang nomor ke 1435. Kita ulang dari situ dan kita lanjutkan yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadits qudsi, dan yang lalu telah diterangkan apa itu hadits qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada dalam persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengannya, dengan dia apabila dia berzikir kepadaku, ingat aku. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, apabila hambaku itu mengingatku dalam dirinya, maka aku juga mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jika dia mengingatku di dalam sekelompok orang, maka aku mengingatnya di dalam sekelompok yang lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat yang lebih baik dari mereka itu. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Yang lalu sampai di sini dan sudah dijelaskan. Langsung aja kita sambung dengan yang berikutnya. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari beliau juga, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah adalah termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau mulazamah terus-menerus bersama Nabi selama 3 tahun. Jadi sahabat Abu Hurairah, ada yang tahu namanya siapa? Abu Hurairah itu namanya siapa? Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah?
Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir, bentuk kecil daripada hir, kucing. Karena beliau termasuk penyayang kucing. Jadi diberi kunyah Abu Hurairah seakan-akan bapaknya kucing, sang penyayang kucing. Jadi beliau ini mulazamah bersama Nabi. Mulazamah dalam arti terus menerus bersama Nabi 3 tahun, yang mana beliau rela untuk hidup miskin papa demi untuk mencari ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal beliau termasuk pemimpin daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yang mereka itu pekerjaannya hanya menyertai Nabi, menuntut ilmu, berjihad, dan tidak memikirkan materi duniawi. Kalau ada ya makan, enggak ada ya tidak makan. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ada kalanya pingsan karena tidak ada yang dimakan. Ketika ada yang meragukan hadits yang dibawa oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, apa yang mereka ragukan? Aku bersama Nabi terus. Semuanya sibuk cari dunia di pasar, aku rela bersama Nabi sepenuh perutku. Ada makanan ya makan, enggak ada makanan ya kelaparan sampai pingsan. Sehingga aku tahu yang mereka tidak tahu, aku ingat yang mereka lupa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca biografi para sahabat, para ulama, para salafus saleh ini sangat penting karena akan memberikan kepada kita motivasi untuk menjadi seperti mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ditulis oleh para ulama biografi para salafus saleh mulai zaman dulu sampai sekarang. Di antara buku biografi yang lengkap adalah yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau menulis biografi dari zaman Nabi, zaman sahabat, dan setelahnya sampai zamannya Imam Adz-Dzahabi, yang ditulis kitabnya berjudul Siyar A'lamin Nubala. Ya, itu ada kurang lebih sekitar 30 jilid. Dan juga ada ringkasannya. Ringkasannya itu berjudul Nuzhatul Fudalah kalau tidak salah. Itu bagus. Dan seingat saya ringkasannya sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Ada yang tahu penerbitnya siapa? Ringkasan daripada Siyar A'lamin Nubala itu bagus. Termasuk juga Sifatus Safwah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dan yang lain-lainnya. Membaca biografi ini penting supaya kita merasa hidup pada zaman mereka dan termotivasi untuk menjadi seperti mereka dalam ilmu, dalam ibadah, dalam jihad, dalam kesabaran, dalam dakwah dan yang lain-lainnya. Lah di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridu." Telah mendahului al-mufarridu. Sebenarnya hadis ini ada sebelumnya. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan langsung intinya. Lengkapnya hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama para sahabat melewati sebuah gunung yang dikenal dengan sebutan Jumdan. Kemudian beliau bersabda, "Siru hadza Jumdan qad sabaqal mufarridun." Ayo, berangkatlah kalian. Ini ada gunung yang bernama Jumdan. Sungguh pemenangnya adalah al-mufarridun.
Ayo silahkan lewati gunung ini. Perjalanan kita harus melewati gunung. Ya, silahkan lewat. Pemenangnya adalah al-mufarridun. Kalau ada istilah melewati berarti mereka akan saling saling mendahului, balapan. Karena di antara kebanggaan pada zaman itu, kalau orang punya kendaraan yang larinya kencang, bisa balap yang lainnya, itu suatu kebanggaan dan itu suatu kelebihan. Dan merupakan suatu kekurangan dan cacat kalau orang punya kendaraan jalannya itu loyo, nggak bisa balap yang lainnya. Ayo silakan lalui gunung ini. Tapi jangan lupa pemenangnya adalah al-mufarridun. Lalu sahabat tanya, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan al-mufarridun? Lalu oleh beliau dijelaskan, "Adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat." Al-mufarridun adalah orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga orang perempuan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih dan juga para perawi yang lainnya. Subhanallah, hadis yang sangat indah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemenang dalam kehidupan ini adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu intinya. Pemenang dalam kehidupan ini orang yang banyak zikir kepada Allah. Zikir yang sebenarnya ya. Zikir itu kan ingat Allah. Kalau ingat Allah berarti dia menjadi orang yang baik, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menegakkan hukum Allah. Itu namanya zikir. Apalah artinya zikir? Mulut kita qomat kamit, tapi perbuatan kita selalu bergelimang dalam kemaksiatan. Itu namanya gak ingat Allah. Itu namanya malah justru kita seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ya mulutnya qomat kamit, kemudian juga perbuatannya adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah perlu menjadi catatan dalam kehidupan kita, bahwa pemenang dalam kehidupan ini adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Boleh jadi pemenangnya adalah rakyat jelata, boleh jadi pemenangnya adalah pemimpin, pejabat, boleh jadi pemenangnya adalah orang miskin papa, boleh jadi pemenangnya adalah orang kaya, boleh jadi pemenangnya adalah orang yang bodoh, gak punya ilmu, boleh jadi pemenangnya adalah orang yang ilmunya banyak. Tergantung yang paling banyak berzikir kepada Allah, itulah pemenangnya. Karena itu yang lalu sudah kita singgung ketika Rasulullah SAW ditanya, orang sholat seperti apa yang terbaik, orang jihad seperti apa yang terbaik, orang puasa seperti apa yang terbaik, orang haji seperti apa yang terbaik. Jawabannya Nabi apa? Yang paling banyak zikir kepada Allah, yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Jadi pemenang dalam kehidupan ini adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah, dalam arti dia benar-benar taat kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan selalu berzikir dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan juga membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya.
Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Karena ini merupakan kalimat tauhid. Nah, sekarang juga kembali la ilaha illallah bukan hanya diucapkan. Ketika orang berzikir la ilaha illallah, yang diminta adalah di samping mengucapkannya juga mempelajari apa itu la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, dan semua yang berkaitan dengannya. Intinya harus belajar ilmu tauhid, la ilaha illallah. Apalah artinya orang berzikir la ilaha illallah kalau perbuatannya masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ya percuma. Karena itu salah seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, ada orang datang kepada beliau mengatakan, innan nasa yaqulun la ilaha illallah miftahul jannah. Orang-orang pada mengatakan la ilaha illallah adalah kuncinya syurga. Lalu dijawab oleh beliau, na'am, la ilaha illallah miftahul jannah, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak, wa illa lam yuftah lak. Betul, la ilaha illallah kunci syurga, betul sekali. Tapi yang namanya kunci ada gigi-giginya. Kalau kamu membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka kamu bisa membuka pintu itu. Kalau kamu membawa kunci yang polosan saja, tidak ada gigi-giginya, ya nggak bisa buka. Jadi maksudnya di sini la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Intinya, gampangnya, untuk supaya kita bisa benar-benar mengamalkan la ilaha illallah ada 3. Intinya cuma ada 3. Yang pertama-tama berkaitan dengan hati, pemahaman, keyakinan. Ini yang pertama. Yaitu kita benar-benar faham apa itu la ilaha illallah. Faham betul apa la ilaha illallah. Yang kedua, lisan. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, al-jawarih, anggota tubuh, yaitu kita benar-benar mempraktekkan la ilaha illallah dan tidak melakukan pembatalnya. Kenapa orang-orang musyrik pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham betul maksud daripada la ilaha illallah, konsekuensinya. Kalau mengucapkan, syarat-syaratnya harus gini. Kamu tinggalkan ini, kamu kerjakan ini, kamu tinggalkan itu, kamu kerjakan itu. Dan mereka tidak sanggup dengan itu semuanya. Akhirnya mereka tidak mau mengucapkan. Ya. Nah, dengan demikian la ilaha illallah menjadi zikir yang sangat afdol. Jangan diremehkan la ilaha illallah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Nabi menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan. Lalu sahabat Abu Dzar bertanya lagi, la ilaha illallah hasanah? Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Apa kata Nabi? Bal huwa ahsanul hasanat. Bahkan la ilaha illallah adalah kebaikan yang terbaik. Subhanallah. Tapi la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang yang faham dan benar-benar mengamalkan. Seperti itu. La ilaha illallah. Bahkan kita juga jangan pernah lupa hadis tentang Nabi Musa alaihi salam, yang memang sebagian ulama menyatakan sanadnya dhaif, tapi setelah diteliti kembali oleh para muhakkik, derajatnya adalah sahih atau minimal hasan. Termasuk yang diterangkan oleh Syekh Furaih Al-Bahlal tentang derajat hadis itu. Nabi Musa minta kepada Allah amalan, ya Rabb, 'allimni syai'an ad'uka bihi wa adhkuru. Wahai Allah,
ajarkan kepadaku suatu amalan yang mempunyai dua fungsi, untuk berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu. Lalu Allah mengajarkan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan saja la ilaha illallah. Amalannya adalah la ilaha illallah. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, kalau ini biasa, semua hambamu mengucapkan ini. Jadi istilahnya Nabi Musa minta sesuatu yang baru, yang orang belum tahu. Lalu apa kata Allah? Ya Musa, lau anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jangan kau anggap remeh la ilaha illallah. Kalau sekiranya langit 7 lapis beserta seluruh penghuninya selain aku, dan juga bumi 7 lapis diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya lagi, maka yang berat adalah la ilaha illallah. Tapi yang jadi masalah la ilaha illallah yang bagaimana? Karena banyak orang mengucapkannya enggak seperti ini derajatnya. Jadi diucapkan dengan pemahaman dan benar-benar dengan pengamalan. Kemudian juga hadis tentang bitaqah yang sahih sanadnya tentang satu orang yang hari kiamat dipanggil, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fa yunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin minha maddal basar. Ada satu orang dari umat Nabi Muhammad SAW hari kiamat dipanggil di depan makhluk, lalu dibukakan untuk dia 99 buku catatan amalnya. Masing-masing buku isinya dosa-dosa dia sejauh mata dia memandang. Subhanallah. Jadi orang ini punya banyak dosa, 99 catatan amal, masing-masing itu isinya sejauh mata memandang, ini dosa semuanya. Dikali 99. Orang ini ketakutan. Lalu ditanya, alaka udrun au hasanatun? Kamu punya alasan? Kamu punya kebaikan? La ya Rabb, enggak ya Allah. Saya enggak punya kebaikan, saya enggak punya alasan. Atau juga ditanya dia, atungkiru min hadza syai'a? Kamu ingkari ini, ada yang kamu ingkari? La ya Rabb, tidak wahai Allah. Jadi seakan-akan orang sudah pasrah, sudah masuk neraka aja udah gitu. Ternyata apa yang terjadi? Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeluarkan milik orang itu bitaqah. Bitaqah itu kartu kecil ya. Kalau kita sekarang bitaqah itu ya KTP. KTP SIM itu namanya bitaqah. Dikeluarkan milik orang ini bitaqah yang isinya adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya orang ini walaupun dosanya banyak, dia tidak pernah menyekutukan Allah, dan dia tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dia maksiat selama ini karena kalah oleh nafsunya ya. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada orang bermaksiat tapi selamat, ada orang bermaksiat tidak selamat. Lu kok bisa? Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku selamat kecuali al-mujahirun. Siapa itu? Yaitu mereka yang berbuat dosa di malam hari, ditutupi oleh Allah, tidak ada orang yang tahu. Ternyata keesokan harinya dia membuka tutupan Allah. Dia dengan bangga menceritakan dosa-dosanya. Ini tidak selamat. Jadi orang berbuat dosa itu ada 2 kelompok. Yang pertama, orang berbuat dosa tidak menyesali dosanya, senang dengan dosanya, bahkan bangga dengan dosanya,
bahkan mempromosikan dosanya. Nah, ini enggak selamat. Dan itu hati-hati, jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Misalnya tadi malam berbuat maksiat, minum khamr, ya. Pagi harinya dia cerita-cerita, wah tadi malam saya minum ini itu, harganya mahal, 1 botol 1 miliar. Ya. Kemudian mungkin juga, wah tadi malam saya berhasil minum pil ini pil itu, yang warna merah muda, warna kuning, warna biru, warna hitam, warna ini, tak minum semuanya, akhirnya mendem. Ya. Atau juga tadi malam, wah tadi malam saya main perempuan model ini model itu, cerita-cerita. Ini enggak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena dia tidak pernah menyesali dosanya. Dia malah bangga. Karena itu hati-hati kalau orang sudah tobat. Mungkin dulu pernah nakal, sekarang sudah tobat jadi orang baik. Hati-hati, jangan sekali-kali masih ada perasaan membanggakan kenakalan zaman dulu. Karena ada seperti itu. Satu contoh, saya ada seorang teman. Sekarang masya Allah teman itu sudah jadi orang baik, ya, jadi orang baik, ngaji sudah masya Allah lah. Cuman dia ini dulunya mantan anak nakal, dan dia masih menyimpan data-data serta foto-foto kenakalannya zaman dulu, masih disimpan. Pernah suatu hari dia dengan bangga memamerkan kepada kita semuanya masa lalunya yang masih nakal itu. Foto-fotonya ditunjukkan ke kita. Wah, dia pernah dengan perempuan-perempuan bule. Dia pernah minum khamr merek-merek mahal. Dipamerkan kepada kita. Lah ini kan eman. Ini namanya belum tobat ini namanya. Karena tobat itu adalah menyesal, tidak berbuat lagi, dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dan semua yang ada hubungan dengan kemaksiatan zaman dulu dimusnahkan. Jangan pernah bangga. Nah, ini masih bangga berarti belum tobat. Tobat harus 100%, jangan setengah-setengah. Bangga. Jadi dia dengan bangga bahwa dia dulu pernah dengan bule, dengan ini, minum khamr gini gitu, pernah di luar negeri. Semua foto-foto masih disimpan. Eman. Udah musnahkan aja. Tobat yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ada lagi orang berbuat maksiat tapi selamat. Nah, ini orang beriman, berbuat maksiat, dia menyesal, kenapa saya kok gini, dan tidak pernah menikmati maksiatnya, berusaha menutupinya, segera istighfar, segera tobat kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Ini yang selamat. Karena orang menyesal berarti dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu an-nadam. Yang namanya taubat adalah menyesal. Nah, orang tadi merasa bakal masuk neraka, catatan dosanya banyak. Lalu dikeluarkan milik dia satu kartu kecil, isinya 2 kalimat syahadat. Dia enggak pernah syirik, enggak pernah menyimpang dari sunnah, maksiat karena kalah oleh hawa nafsu. Orang berbuat maksiat, minum khamr, pemabuk, narkoba, cinta Allah dan cinta Rasul, mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Orang minum khamr, mabuk, tapi dia cinta Allah, cinta Rasul, mungkin apa tidak? Mungkin sekali. Ada haditsnya, hadits yang sahih. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat tertangkap basah sedang mabuk. Mabuk minum khamr, tertangkap basah. Lalu dia dihukum, dicambuk, dipukuli. Oleh Nabi dibiarkan ketika dia dicambuk, dihukum. Tapi ketika ada seorang sahabat yang mencaci maki orang itu, dicaci maki, kata Rasulullah apa? La tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau caci maki dia, karena dia cinta Allah dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta Allah, cinta Rasul, tapi ya dia masih terkalahkan oleh nafsunya. Seperti itu. Kemudian orang yang punya kartu kecil tadi itu meremehkan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat. Wahai Allah, apalah artinya kartu kecil ini dibanding catatan dosa saya yang banyak itu.
Lalu Allah menjawab, innaka la tudlam, kamu tidak akan didolimi. Ini adalah keadilan. Baik tampak baik, buruk tampak buruk. Fatudha'u sijillat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Ya. Ditimbang, diletakkan catatan dosanya di satu daun timbangan. Kemudian kartu kecil di daun timbangan yang satunya lagi. Ternyata timbangannya anjlok, yang berat adalah kartu kecilnya. Dosa-dosanya diampuni berkat tauhidnya, berkat istiqamah mengikuti sunnah. Diampuni oleh Allah dan dia pun masuk ke dalam syurga. Inilah zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nah, tergantung kembali kepada kita. La ilaha illallah kita kadarnya seperti itu atau sekedar di mulut saja. Jadi perlu dengan dasar ilmu, karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Milikilah ilmu bahwa dia Allah itu tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hadis yang setelahnya, wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Dari sahabat Abdullah bin Busr, semoga Allah meridhoinya, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan dan aku benar-benar bergantung kepada sesuatu itu. Jadi sahabat itu fokusnya, pikirannya hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Ya Rasulullah, ajaran Islam itu banyak, amalan dalam Islam banyak ya Rasulullah. Karena itu wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku yang singkat namun padat, yang bisa aku jadikan pegangan. Apa ya Rasulullah? Biar saya nggak bingung. Satu saja ya Rasulullah, saya jadikan pegangan dan gantungan. Apa beliau jawab? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, dan beliau berkata hadis ini hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan sanadnya sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Jadi amalannya adalah lidah kita selalu basah oleh zikrullah, selalu zikir. Ya, qomat kamit zikir terus. Zikir lisan, zikir hati, zikir merenung, ya. Ya Masya Allah, zikir ini banyak. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sampai kita tidak punya kitab zikir. Para ulama telah menulis zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Di antara yang terkenal adalah kitab Al-Adhkar milik Al-Imam An-Nawawi, tapi kitabnya tebal. Dan ada ringkasannya, yaitu kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang sudah diterbitkan, diterjemahkan. Di antara yang mengeluarkan itu pustaka At-Tibyan Solo. Dulu warnanya coklat, sekarang warnanya hijau. Itu bagus terjemahannya, kualitasnya. Nah, itu penting. Semua hadis yang ada di dalam kitab Hisnul Muslim itu bisa dipertanggungjawabkan, sahih minimal hasan. Karena ada sebagian yang mengatakan zikir pagi dan sore di situ itu banyak yang dhaif. Nah, ini ijtihad yang mengatakan. Ijtihad yang mengatakan menurut para ulama yang dipakai oleh yang mengatakan itu. Sementara si penulis kitab Hisnul Muslim
ya, Dr. Al-Qahtani itu, beliau juga seorang yang ahli dalam hal hadis. Beliau tidak sembarangan memasukkan hadis. Karena hadis-hadis yang dinyatakan dhaif oleh sebagian ustaz itu ternyata di situ dinyatakan hasan oleh ahlinya, di antaranya oleh Syekh Al-Arnaud, oleh Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Karena ada yang tanya, "Ustaz, katanya Hisnul Muslim itu hadisnya banyak yang dhaif." Enggak. Itu dhaif menurut yang mengatakan dhaif. Tapi hasan atau sahih menurut yang mengatakan gitu. Dan mereka para ulama yang bisa dijadikan panutan. Berbeda dengan ulama yang memang cenderung gampang-gampangkan dalam mensahihkan hadis, nggak bisa dijadikan pegangan. Contohnya siapa? Kalau menurut para ulama di dalam kitab-kitab mustalahul hadis diantaranya Al-Hakim. Jadi Al-Hakim kalau mengatakan hadis ini sahih, itu perlu diteliti kembali. Karena Al-Hakim itu terkenal di kalangan ahli hadis itu cenderung tasahul, gampang-gampangkan dalam mensahihkan hadis. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi itu mengoreksi kembali Mustadrak Al-Hakim. Sehingga sering ada ungkapan sahahahu Al-Hakim wa dha'afahu Adz-Dzahabi. Jadi kembali seperti itu. Ya, jadi Hisnul Muslim itu bisa dijadikan pegangan, bisa dipertanggungjawabkan. Kita perlu punya buku itu, zikir lengkap mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, semua ada zikirnya. Termasuk diantaranya zikir pagi dan zikir sore, adzkarus sabah wal masa. Zikir pagi dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Ada yang mengatakan ba'dal maghrib, silahkan, beda pendapat. Kalau kami yakin setelah asar sebelum matahari terbenam. Ya, zikir-zikir. Jadi zikir ini amat sangat penting. Apalagi juga sekarang ini zaman orang sumpek, zaman orang bersedih, zaman orang bingung. Istilah kerennya zaman orang galau. Statusnya galau. Ya, hidup kok dibuat galau. Jangan mau hidup galau. Hidup harus bahagia. Bahagia itu adalah pilihan. Anda milih mana? Bahagia atau susah? Bahagia adalah pilihan. Dan bahagia itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Dan kita tidak mungkin mendapatkan bahagia kalau kita jauh dari sang pemilik bahagia. Kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan kalau kita jauh dari sang pemilik ketenangan. Kita tidak mungkin sukses kalau kita jauh dari sang pemilik sukses. Ya, di antaranya adalah yang banyak zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau ingin tenang, damai, yang banyak zikir. Zikir itu nikmat. Nikmat sekali. Dengan catatan kita harus bisa merasakan zikir, rasakan zikir benar-benar meresap dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Rasakan masuk yang tenang, dinikmati. Wah, Masya Allah, pengaruhnya zikir itu benar-benar luar biasa. Tapi kalau zikir cepet-cepetan, ya tidak ada faedahnya. Bahkan seakan-akan zikir merupakan beban, kepingin segera selesai gitu aja. Selesai, wis lega, wis mari wis. Jadi seakan-akan zikir merupakan beban. Kita jangan. Kita usahakan zikir adalah kebutuhan. Saya merasa senang dengan ini, saya damai. Ya. Jadi amalannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun padat, inti dari semuanya yang bisa kita jadikan pegangan dan kita bergantung dengannya adalah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah oleh zikir kepada Allah. Zikir itu banyak. Terutama zikir yang paling penting intinya. Semua zikir bagus, selama dari Nabi semuanya bagus. Tapi intinya yang paling banyak kita fokuskan itu diantaranya adalah
3. Yang pertama-tama istighfar. La astaghfirullah. Ini yang paling banyak. Karena kita sebagai manusia tidak pernah lepas daripada dosa, sengaja atau tidak sengaja, besar, kecil, sembunyi atau terang-terangan, dan yang lain-lainnya. Istighfar ini paling banyak. Redaksi istighfar macam-macam, semuanya bagus. Terutama adalah sayyidul istighfar. Minimal kita mengucapkan astaghfirullah, 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 dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama, zikir yang paling banyak. Yang kedua adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini yang banyak kita baca. Di antara fungsinya adalah untuk memperbaharui keimanan kita, tajdidul iman. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak pula adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling banyak. Kita sudah pernah membahas tentang keutamaan, faedah, fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nambahi lagi, tambahi satu, yaitu alhamdulillah. Karena kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya nikmat. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Ini yang paling banyak. La ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah. Ya, zikir dan yang lain-lainnya, terutama sholawat ya. Sholawat itu masya Allah. Kalau kita baca sholawat langsung kita dapat dua, nyambung dengan Allah dan nyambung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada malaikat yang secara khusus tugasnya menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jala'ul Afham bis salati wassalami ala khairil anam menyebutkan di antara faedahnya, malaikat itu bukan sekedar menyampaikan, tapi sekaligus nama kita, Fulan bin Fulan, sholawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama kita dikenal oleh Nabi, disampaikan kepada Nabi. Allahu Akbar. Selanjutnya, hadits yang berikutnya lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, boleh ditulis, boleh juga melalui SMS di nomor saya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan pujian-pujian untuknya, maka ditanamkan atau ditancapkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadits ini hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala di dalam Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin menyebutkan hadits ini sahihun bi syawahidih. Derajatnya mencapai sahih dengan syawahid-syawahidnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi betapa banyak kita merugikan diri kita tidak menanam pohon kurma di dalam surga. Subhanallah wa bihamdi, satu pohon kurma. Subhanallah wa bihamdi, dua pohon kurma. Subhanallah wa bihamdi, tiga pohon kurma. Allahu Akbar.
Betapa banyak kita menyia-nyiakan pohon kurma di surga. Jadi antum ini kaya. Antum ini punya kebun kurma. Tinggal nunggu mati saja, nanti masuk ke dalam kebun kurma itu. Ya. Jadi 1 kali 1 pohon kurma, 10 kali 10 pohon kurma, 100, 1000, 1 juta, tergantung banyaknya kita mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bihi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis, dengan menunggang buraq. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Tidak disebutkan kendaraannya ketika Mi'raj. Beliau hanya menyebutkan tsumma urija bi, kemudian aku dimi'rajkan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, Mi'raj itu bukan memakai buraq, tapi tangga, sulam. Jadi ada tangga. Tangganya seperti apa? Wallahu a'lam. Sekarang sudah ada gambaran-gambarannya, di antaranya adalah ya lift, pakai lift. Sekarang ada lift yang canggih, lantai 100 cuman beberapa detik saja, seperti itu. Ya. Jadi kalau Isra buraq, kalau Mi'raj itu naik tangga ke atas sana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi di langit pertama, langit kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau, Nabi Ibrahim, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah merupakan kiblatnya para malaikat. Setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Dan kalau sudah keluar gak masuk lagi. Berarti setiap hari selalu ganti 70.000 malaikat. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah anak cucunya Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ismail. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepada umatmu salam dariku. Ya, jadi Nabi Ibrahim kirim salam. Kita jawab, alaika wa alaihis salam. Atasmu ya Rasulullah, dan juga atas Nabi Ibrahim salam juga. Jadi Nabi Ibrahim kirim salam. Wahai Rasulullah Muhammad, kirim salam ya kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Dan beritahukan kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur. Azbatul ma, airnya tawar. Wa annaha qi'an, dan bahwa surga itu luas dan datar. Luas dan datar. Artinya kita bisa memandang keindahan-keindahannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya, kalau kita ingin menanam di kebun-kebun surga sana, maka caranya adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini. Jadi kalau kita ingin punya kebun di surga, tanaman-tanaman, ini mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang paling afdal setelah Al-Qur'an secara mutlak. Secara mutlak. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih
bahwa orang yang baru masuk Islam ketika dia sholat, kan dia harus baca Al-Fatihah. Ketika dia masih belum bisa baca Al-Fatihah, maka gantinya adalah baca ini. Berarti ini gantinya Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah taala, beliau menjelaskan panjang lebar hadits-hadits yang secara khusus berbicara tentang keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah nanti kapan-kapan kita akan bahas ya. Jadi beliau sebutkan sekitar 12 hadits tentang keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.